ilmu. Kembali kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumuddin yang disusun dan diringkaskan oleh Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di halaman yang ke-284 kita membicarakan sampai pembicaraan kita ma bihit takabburu, sesuatu yang dijadikan sebab seseorang menjadi sombong. Kalau bahasa kita, apa-apa yang menyebabkan seseorang itu bisa sombong. La yatakabbaru illa bisti'adhami nafsih bi'tikadi sifati kamalin diniyin kal ilmi wal amal au dunyawiyin kan nasabi wal jamal wal quwwati wal mal wa kasratil ansar. Fahadhihi sab'atu asbabin. Seseorang itu tidak akan menjadi sombong kecuali bisti'dhami nafsih, kecuali dia menganggap dirinya besar. Ketika dia menganggap dirinya lebih, ketika dia menganggap dirinya mulia, bisti'dhami nafsih. Kalimat yang indah yang digunakan di dalam ini makna bisti'dhami nafsih, dengan merasa besar. Dia yang merasa hebat padahal tidak memiliki kehebatan. Dia yang merasa mulia padahal dia tidak memiliki kemuliaan. Dia yang merasa tinggi padahal dia tidak memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia merasa dirinya besar. Nah, ini yang harusnya kita pahami supaya kita jangan sampai pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan menjadi hujjatun alaina, bukan hujjatun lana. Apa garang burung maksud hujjatun alaina? Ilmu yang kita miliki menjadi penyebab kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat atau jabatan yang diberikan oleh Allah jangan sampai menjadi penyebab kita melenceng dari garis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghasilkan kemurkaan. Harta yang kita miliki jangan sampai menjadi penyebab kita membusungkan dada kita di hadapan fakir miskin. Harta nikmat, ilmu nikmat, pangkat amanah juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kesemua menjadi hujjatun alaina, menjadi penyebab kita mendapatkan kemurkaan, mendapatkan kerendahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi seseorang tidak akan menjadi sombong kecuali ketika dia merasa dirinya lebih. Dengan apa dia membesarkan dirinya? Ketika dia meyakini dia memiliki sifat kesempurnaan. Sempurna dalam artian lebih daripada orang lain. Sempurna dari orang lain, lebih dari orang lain. Baik kamalin diniyin au dunyawiyin. Atau yang ia rasa lebih ini segi keilmuan
Apa segi agama atau segi dunia? Yang dimaksud dengan merasa lebih segi agama seperti ilmu. Yang dimaksud dengan merasa lebih dari segi agama seperti amal ibadah. Kadang-kadang kan bisa orang yang demikian. Sombong dengan ilmu, sombong dengan amal. Merasa ibadah ulun lebih banyak daripada dia. Pemahaman ulun lebih panjang daripada dia. Lebih dalam daripada dia. Nah, ini termasuk daripada kategori sombong. Au dunyawiyin, atau yang dia merasa lebih segi perkara dunia. Seperti kan nasabi, masalah keturunan. Membanggakan keturunannya sendiri. Seorang keturunan orang baik-baik. Seorang nenek seorang, kakek seorang, ini itu kelebihannya. Nah, bisa juga menjadi sombong. Wal jamal, atau keelokan. Ketampanan bagi seorang laki-laki atau kecantikan bagi seorang perempuan, atau sesuatu yang dianggap sempurna pada bentuk rupa, bisa juga sombong. Bisa seseorang tuh kadang-kadang memakai kata memuji tapi maknanya merendahkan. Ya kawan kita nang hanyar tu je bungas sebenar, hidungnya tak ke dalam, itu namanya bukan memuji, itu namanya menghinakan. Satu sisi berarti dia sombong, berarti dia menganggap dirinya lebih bagus. Wal quwwah, dan perkara keduniaan yang juga bisa disombongkan, kadang-kadang merasa lebih kuat daripada orang lain. Bah, nangka itu haja kada kawali angkat. Itu tidak boleh, Bian. Ya, orang kada kawa ya mungkin cuma sampai di situ kemampuannya. Kita tidak boleh memaksakan orang lain. Makan hagencang juga angkat kada kawa aja. Ada juga bujung awak hagenal aja. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Jangan sampai ada keluar kata-kata daripada lidah kita yang memberi kesan kita lebih kuat daripada orang lain. Nya sombong di zaman sekarang ini beda, Bian. Bahasanya halus. Bahasanya jarang menyindir. Padahal ada kandungan makna dia merasa lebih kuat dari orang lain. Memiliki kandungan makna dia lebih cantik, tampan daripada orang lain. Memiliki kandungan makna dia menganggap keluarganya lebih mulia dari orang lain. Kemudian wal mal wa kasratil ansar. Di antara lagi sesuatu yang bisa menjadi seseorang sombong itu adalah harta benda. Membanggakan fasilitas yang ia miliki. Membanggakan banyaknya keuangan yang dia punya. Nah, ini bisa juga menjadi sombong. Wa kasratul ansar, wa kasratil ansar, dan banyaknya orang yang menolong. Nah, ini juga bisa menjadi sombong, dia. Akhirnya bahaharatan. Tidak mau, tidak benar yang demikian, dia. Dalam melakukan kebaikan yang dicari itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya kita supaya dinilai apa yang kita miliki lebih hebat daripada orang lain, jangan.
Jangan. Termasuk kasratil ansar, banyak menolong atau banyak pengikut sama. Utaharat ulun pada sidin, murid ulun banyak, muridnya sedikit. Nah, tidak boleh juga ya. Karena ukuran kemuliaan itu tidak diukur banyaknya penolong, tidak diukur dengan banyaknya murid. Bahkan Nabi yang bernama Nuh alaihi salam memiliki pengikut yang sedikit. Setiap tahun cuma 1 orang yang beriman, yang mana dakwahnya umurnya sampai kepada 950 tahun. Tiap tahun ketika awal dia diangkat jadi nabi dan rasul, hanya 1 tahun je kita 1 orang. Tetapi dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk nabi yang tergolong ulul azmi. Semua nabi hebat, semua rasul hebat. Begitu pula mereka para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka Allah pakaiani dengan pakaian yang beraneka ragam. Tapi semuanya mulia. Semuanya wajib kita hormati. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Banyaknya penolong, banyaknya orang yang berada di sekeliling kita, jangan dijadikan alat untuk kita membanggakan diri di hadapan orang lain. Jangan dijadikan alat. Cukup jadikan alat untuk bersyukur, bukan dijadikan alat untuk membanggakan diri. Jangan dijadikan alat untuk kita menjadi tolak ukur mengetahui rendahnya orang lain. Nah, fahadhihi sab'atu asbabin, yang mana kesemuanya ini itu ada 7 golongan, 7 asbab. Sab'atu asbabin. Artinya ada 7 sebab yang satu persatu nanti akan diterangkan di dalam ini kitab, yang kesemuanya menjadi salah satu alasan seseorang menyombongkan diri. Kalau kita hitung mundur dari yang paling akhir, kasratul ansar, banyaknya orang yang menolong, harta. Kemudian yang ketiga kekuatan, yang keempat jamal keindahan, yang kelima nasab keturunan, yang keenam amal bentuk ibadah, yang ketujuh ilmu. Atau kalau dari awal, yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga nasab, yang keempat keindahan, yang kelima kekuatan, yang keenam harta benda, yang ketujuh banyaknya penolong atau pengikut. Nah, ini akan diterangkan satu persatu di dalam ini kitab, supaya kita pandai memahami dan menggunakan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan pada tempatnya. Secara garis besar, fungsi daripada setiap nikmat yang Allah beri itu untuk disyukuri, bukan untuk dibanggakan. Disyukuri bukan untuk dibanggakan. Yang pertama ilmu. Ilmu bisa menjadi penyebab seseorang sombong. Wa ma asra'al kibra ila ahlih idh fima yata'allaqu bid dunya yata'ajjazu ahaduhum bil ilmi wa yasta'zimu nafsah wa yanzuru ila an-nasi kal bahaim wa yatawaqqa'u ay yabda'uhu bis salami wal ikram wa yara fadla lahu alaihim fayatabarrunahu wa la yabarruhum wa yazurunahu wa la yazuruhum.
Ilmu merupakan sesuatu yang menyebabkan paling cepat seseorang itu jika kita terkait penyakit sombong. Kalau diukur dengan yang 6 yang lainnya, kan tadi penyebab sombong 7. Yang pertama ilmu. Kenapa ilmu dianggap yang paling pertama? Karena yang menyebabkan seseorang bisa sombong, penyebab yang paling cepat itu ilmu dia. Ilmu ini bahasanya maknanya luas. Dia merasa lebih tahu daripada orang lain. Lebih tahu daripada orang lain. Baik dia merasa tahu segi kita ilmu keagamaan, atau bisa juga dia merasa lebih tahu pada perkara ilmu keduniaan. Apalagi pada perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Dia menganggap dirinya lebih mulia dengan ilmu dan membesarkan akan dirinya sendiri. Sehingga dia memandang akan orang lain lebih rendah daripadanya. Artinya menganggap orang lain lebih rendah. Sampai-sampai dia berpikiran, oh seharusnya manusia nang bedahulu mengucap salam lawan ulun, kedem ulun bedahulu seorang tuan guru, seorang orang berilmu. Jadi kada hakun memberi salam lawan orang kecuali orang bedahulu ya, lamun seorang kada hakun bedahulu. Inya merasa lebih hebat, merasa lebih mulia. Guru kita Sayyidil Habib Umar pernah beliau bercerita dia tentang salah seorang daripada guru-guru sidin. Beliau bercerita tentang salah seorang ulama atau guru-guru sidin, para habaib yang dulu. Beliau pernah bercerita ada salah seorang habaib ketika kami masih kekanakan, masih halus sidin, lalu soalnya ulama tersebut, habib tersebut mengucap salam, Assalamualaikum sidin. Oh, habib nang berilmu nang tuha bedahulu memberi salam lawan kekanakannya, tawadhu, merendah. Lalu di sini seakan-akan ketika kami diberi salam oleh beliau, seakan-akan kami orang yang alim, seakan-akan kami orang yang berilmu, seakan-akan kami orang yang sudah dewasa. Tuan guru mengucap salam lawan kekanakan. Adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Tidak merasa lebih daripada orang lain. Wa yaral fadla lahu alaihim wa yatabarrunahu wa la yabarruhum. Dia merasa memiliki kelebihan atau merasa telah berbuat baik kepada orang lain. Oh, dia menganggap dirinya punya jasa. Wah, jakanya kada aku ini orang kada orang kampung ada orang lain. Nah, ini sombong ngarannya dia. Tidak boleh. Merasa diri punya jasa kepada orang lain. Wah, seharusnya nih orang kampung ini menghormati aku, mensaurang kada apa enggak. Ini namanya sombong. Wa yazurunahu wa la yazuruhum. Dia menginginkan orang lain mengilangi inya nang kada hakon mengilangi orang. Nabi ndak ya lah bila ada sahabatnya gari Nabi nang datang je kita menjenguk atau je kita mailangi. Wa man qassara fi hajatihi istankarahu ka'annahum abiduhu wa ujara'uh. Misalnya ada orang kada mengabulkan hajatnya, kada melakukan sesuai keinginannya, wah marah. Wah, si anu tu kada beradab lawan saurang, si anu tu kada balas jasa dengan seorang. Dah ini sombong ngarannya.
Sombong itu penyakit, Bin. Itu bukan pewaris Nabi namanya. Yang namanya pewaris Nabi menjaga adab, menjaga akhlak, mengikuti kita orang salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, bagaimana aja kita menyikapi akan kita orang lain. Tapi kalau dia menganggap orang lain harus membantu dia, harus kita menunaikan hajatnya, nah ini namanya sombong. Merasa punya jasa dengan orang lain. Padahal tidak, ya. Yang berbuat baik itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Coba lihat di bawah disebutkan. Wa fi amril akhirati yara nafsahu a'la wa afdal. Pada perkara akhirat dia memandang dirinya, menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih afdal, lebih mulia. Wa yakhafu alaihim aksara min nafsih. Orang diperingati dengan wah, hati-hatilah, harus banyak ibadah, hati-hatilah jangan sampai mengerja maksiat. Seorang gin banyak dosa, ayalah, seorang gin banyak kesalahan. Orang dikhawatirkan, diri sendiri tidak dikhawatirkan. Jangan sampai hidup ini seperti lilin, yalah. Orang nang ditarangi seorang habis, seorang binasa luluh aja kita kayak lilin. Orang lain harus diperhatikan, tapi diri sendiri jangan dilupakan. Wa hadza ayyusamma jahilan aula. Orang-orang yang memiliki sifat demikian, menganggap dirinya lebih hebat, memandang orang lain dengan pandangan menghinakan, dia menganggap orang lain harus memuliakannya, harus menolongnya, harus mengikuti jejak langkahnya. Orang yang seperti ini, kata pengarang, itu lebih bagus dikatakan bodoh ketimbang orang alim. Berarti dia ingin mengajak manusia untuk memuliakannya. Makanya sebahagian ulama kita mengartikan makna dakwah. Napa garang guru arti dakwah? Dakwah itu adalah mengajak manusia kepada Allah. Itu makna dakwah. Ayalah. Mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Jadi mengajak manusia kepada Allah bukan kepada majelisnya, bukan kepada golongannya, bukan kepada sistemnya, bukan kepada caranya, tetapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ada ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu. Bukan ke jalanku kada. Bukan ke jalan saya kada. Bukan ke majelis saya anda. Bukan kita kepada sistem saya tidak. Tapi ajaklah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ketika ingin berangkat haji ke Mekkatul Mukarramah, lalu dicegat oleh orang-orang kafir, dihalangi orang kafir, wahai Muhammad, engkau tahun ini tidak boleh berangkat haji. Ujian Nabi, kenapa? Pokoknya kada boleh dari orang kafir, kecuali Muhammad engkau mau membuat persyaratan yang mensetujui persyaratan yang kami bikin. Ujar Nabi, apa persyaratannya? Menyebutkan beberapa persyaratan. Pertama diantaranya pulang, tidak boleh berhaji. Tahun ini tahun dudi baru berhaji. Ujar Nabi, inggih, tak undur setahun tidak jadi masalah. Dan tahun kaina bila berangkat haji, perang pedang harus dibuat ke sarungnya. Ujar Nabi, tidak jadi masalah. Dan Muhammad, bila ada orang Makkah nang begana di Madinah, bulikakan ke kampung kami, jangan begana di Madinah, nya ke orang kami bulikakan. Ya Nabi, ndak jadi masalah.
Dan bila ada orang Madinah begana di Makkah, biar aja nyelawan kami, jangan dibulikakan, ndak masalah ya Nabi. Padahal kada adil ya lah. Mun orang Madinah dibulikakan ke Madinah, di orang Makkah dibulikakan ke Makkah, adil. Orang Makkah dibulikakan ke Makkah, orang Madinah harusnya dibulikakan ke Madinah, ini kada. Ujian Nabi inggih. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab pian marah sih din, emosi. Ya Rasulullah, pian ini Nabi gak kada. Wan Sayyidina Umar pian. Hapiih tarus. Pian ini Rasulullah Nabi gak kada kah? Ya Nabi, aku Rasul. Amun pian bujur Nabi, pian bujur Rasul lawan. Jangan iih tarus. Kita jangan mengalah. Ujar Nabi, ndak aja Nabi. Coba engkau bayangkan, coba lihat panjangnya pola pikir Rasulullah. Ya Nabi, kita bukan masalah benar atau salah ya Nabi. Kalau kita teruskan maju ke depan, akhirnya terjadi peperangan, itu pasti ada yang mati ya Nabi. Kalau pihak kita yang mati, memang yang mati syahid, ya surga. Tapi bagaimana nasib anak dan istrinya? Coba lihat Rasulullah. Bagaimana nasib anak istrinya? Nabi yang dipikirkan Nabi, anak istrinya bukan masalah syahidnya. Yang mati memang langsung surga. Tapi yang hidup gimana aja Nabi? Nah ya sahabat. Kalau orang kafir yang mati, dia pasti langsung masuk neraka. Dan aku tidak ingin satu orang pun dari mereka yang masuk neraka. Coba lihat kasih sayang aku ndak ya Nabi. Bukan masalah benar atau tidaknya. Kemudian jadi masalah kita bulik setahun kada jadi masalah, itu cuma ukuran waktu. Tahun ini kita kada berhaji ndak jadi masalah. Tahun kena masih ada. Cuma diperlukan kesabaran. Itulah aja kita Rasulullah SAW pola pikir itu panjang. Kadang-kadang zahirnya tidak sesuai dengan pola pikir kita, tapi padahal Rasulullah banyak aja kita yang menjadi tolak ukur pemikiran di dalam melangkah. Mudah-mudahan sekali lagi kampung kita dibaguskan oleh Allah Ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah, kampung kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat adanya majelis kita bersama, majelis yang maknanya tolong menolong, itu mewujudkan daripada makna hidupnya nantinya segala sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daerah kita dan hilangnya berbagai macam kemungkaran di daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.